Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini saya mengajak kita di serial tematik ini kita akan melihat hidup yang berbuah. Jadi bagaimana hidup yang berbuah dan apa syarat-syarat supaya kita bisa hidup dengan berbuah. Ya, jadi kalau serial ini saya akan bagi dalam beberapa hal. Pertama, bagian episode yang pertama adalah tidak berbuah dikutuk. Kemudian ada episode kedua, tidak berbuah ditebang. Dan yang ketiga adalah berbuah dalam segala musim. Dan yang terakhir ada kompilasi hidup yang berbuah. Ini nanti akan saya combinekan bersama-sama dengan cerita tentang penabur. Ya. Orang yang menanam benih di taburan benih gandum di ladang. Nanti kita akan melihatnya secara bersama-sama. Tapi kali ini kita akan melihat episode yang pertama yang tidak berbuah dan impact-nya adalah dia dikutuk. Ya, jadi kita bisa melihat tidak berbuah dan dikutuk Tuhan. Ini sesuatu yang aneh, tetapi ini yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Coba kita lihat secara bersama-sama. Inspiration behind the skin adalah ketika saya pada musim saat ini, musim hujan, itu di tempat kami ada markas angkatan laut ya, Korps Marinir, itu di depannya itu ada sebuah kolam, dan kolam itu sering kalau dia pada waktu musim kemarau tidak ada air atau airnya sedikit, tapi kalau musim hujan airnya cukup banyak. Dan yang terjadi adalah kita melihat ada bunga yang begitu cantik, ya, kalau lebih dekat seperti ini. Dan itu selalu muncul setiap musimnya. Jadi ini memang bunga teratai yang hidup dalam musimnya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah jalan di sampingnya, yang mana kalau lagi hujan begini, itu jalannya pasti rusak dan hancur, ya. Ini juga salah satu hal yang hadir dalam kehidupan kita, bahwa ada musimnya. Kalau musim kemarau tidak masalah, jalan pasti akan baik-baik saja. Nah, dari sinilah yang memberi inspirasi bagaimana sih kita dengan musim itu dalam kehidupan kita. Kita melihat dulu pohon ara yang akan menjadi bagian dari perenungan kita. Ini adalah satu bagian dari pohon ara, di mana ada buah, ada bunga, dan ada buah yang masih kecil-kecil. Semua komplit. Jadi kalau kita bisa lihat ini, kalau bunga dan buah yang kecil-kecil ini masih ada seperti ini, atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini masih bisa dimakan. Artinya apa? Orang yang mendapatkannya walaupun tidak menunggu dia matang, tetapi ini pun masih bisa dipakai dengan dimakan dan rasanya enak. Ya, ini yang nanti kita alami ketika ada sebuah pohon ara yang di pinggir jalan letaknya, ya, dan sering dilewati oleh Tuhan Yesus ketika dia dari Betania mau ke Yerusalem, akan bertemu dengan pohon ini. Dan Markus pasal 11 ayat 13 mencatat demikian. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Jadi ini sudah daunnya lebat. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, dari frasa ini kita coba mengambil sesuatu untuk kita. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Kalau dikatakan tentang ayat ini, dikatakan pada ayat 14 gini, maka katanya kepada pohon itu. Jadi dia ngomong kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan muridnya pun mendengar itu. Setelah selesai ngomong seperti itu, Yesus ingin mendapatkan buah dari pohon ini dan tidak ada. Akhirnya apa? Mereka lewat dan mereka ke bait Allah. Dan di sana Yesus lebih tambah marah-marah lagi karena pada waktu itu pelataran bait Allah dipakai sebagai tempat berjualan. Ingat bahwa ini mau mendekati Paskah sehingga banyak binatang korban yang dijual di sana. Dan macam-macam dijual, kayak pasar begitu ramai. Dan Tuhan begitu marahnya, dan dia katakan rumah
ini adalah rumah doa. Dia terbakar emosinya karena rumah perjumpaan dengan Bapaknya itu adalah bait suci. Sekarang ini dikotori dengan hal-hal seperti itu. Dan Yesus mengobrak-abrikannya semuanya. Nah, coba kita lihat lanjutkan. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat 19. Menjelang malam mereka keluar dari kota. Artinya dari kota Yerusalem mau pulang lagi ke Betania. Kemudian setelah mereka istirahat di Betania, pada ayat 20 dikatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, artinya mereka lewat di jalan yang sama, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dalam satu malam, pohon ara yang Tuhan katakan, kamu tidak usah lagi berbuah, langsung kering. Istilah kutuk muncul di ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, langsung dalam semalam dan pohon ini habis, tidak ada apa-apanya lagi. Saudara, coba kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini. R.C. Sproul, seorang teolog, ya, berkata seperti ini. Kisah Alkitab tentang kutukan Yesus terhadap pohon ara telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Salah satu alasannya adalah karena narasi yang membingungkan ini mencatat bagi kita satu-satu mujizat dalam Perjanjian Baru yang melibatkan kehancuran. Jadi mujizatnya ada, tetapi yang terjadi kehancuran karena ini ada kutuk yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, di permukaan tampaknya Yesus bereaksi berlebihan terhadap pohon ara yang tidak bersalah ini karena tidak berbuah, padahal saat itu bukan musim buah ara. Berarti Yesus terlalu berlebihan dengan hal ini. Apakah Yesus salah? Apakah Yesus ada dosanya sampai dia membuat sebuah kutukan yang tidak berdasar? Salah pengertian? Coba kita nanti akan lihat. Tapi ini berdampak luar biasa karena almarhum Bertrand Russell yang menulis esai berjudul Mengapa Saya Bukan Orang Kristen, ini bukunya, ini penulis terkenal, mengutip naskah ini sebagai salah satu alasannya untuk menolak kekristenan. Tidak, saya tidak percaya Kristen karena Yesus, orang yang katanya baik itu, mengutuk pohon yang tidak berbuah pada musimnya. Coba kita lihat siapa itu Bertrand Russell. Ya, ini orangnya, ya, Bertrand Russell sudah meninggal dunia dan dia berkata gini. The Analysis of Mind adalah sebuah buku karya Bertrand Russell, seorang filsuf dan ahli matematika ternama berasal Britania Raya, seorang peraih Nobel Prize untuk sastra pada tahun 1950. Dalam buku ini, ya, buku tadi The Analysis of Mind, dirinya menyuguhkan pemikirannya di bidang filsafat yang masih digunakan saat ini. Orang ini berarti orang yang jenius, orang yang pintar. Dia bisa mendapatkan Nobel Prize, hadiah Nobel. Nah, kemudian dikatakan begini. Mengenai kisah Yesus mengutuk pohon ari ini, ia menyatakan bahwa kejadian ini menggambarkan Yesus sebagai seorang pria yang mengungkapkan kemarahan yang penuh dendam terhadap tanaman yang tidak bersalah, yang menunjukkan perilaku yang tidak seperti orang benar, apalagi anak Tuhan. Ya. Nah, ini pemikiran atau pemahaman dari seorang yang memang tidak percaya kepada Yesus dan akhirnya dia menolak Yesus. Saudara yang terkasih, apakah demikian adanya? Coba kita teliti dengan baik-baik. Kalau kita lihat di gambar itu ada pohon yang sudah ada buahnya, ya, dan buahnya lebih jelas lagi seperti itu, bisa dimakan dan manis rasanya. Saya belum pernah coba, tapi katanya begitu. Nah, pohon ini apa? Berdaun lebat dan berbuah dan bisa dimakan. Bahkan daunnya bisa bikin obat, buahnya bisa dibuat obat. Ini pohon yang luar biasa karena seluruh pohon itu bisa memberi manfaat yang besar bagi orang-orang, ya, bagi manusia.
Kedua, bahwa buahnya itu berkhasiat menyembuhkan penyakit. Wah, ini kalau zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Banyak orang sakit dan membutuhkan akan khasiat yang luar biasa dari pohon ara ini. Kemudian yang ketiga, digambarkan sebagai ajaran berbagai agama. Agama Islam juga menggambarkan pohon ara ini dengan teologi mereka. Demikian juga kita kekristenan dan lain sebagainya. Itu juga memberikan gambaran tentang, dipakai gambarannya tentang pohon ara ini. Kemudian yang keempat, dia berbuah bisa 3 sampai 4 kali dalam setahun, ya. Nanti kita lihat masa-masanya. Mudah tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Berarti ini pohon yang gampang hidup di mana saja. Ya, makanya di pinggir jalan dia ada. Kalau pohon anggur nggak mungkin di pinggir jalan, pasti di sebuah kebun anggur. Nah, ini pohon ara ini luar biasa adaptasi lingkungannya. Dan kenapa pohon yang luar biasa ini dikutuk? Ya, coba kita lihat frasanya dalam bahasa Yunani, dikatakan Hogar Kairos Oak and Sikon. Artinya apa? Ini mau dikatakan sebab memang bukan musim buah ara, ya. Kata-katanya seperti itu. Memang bukan musim buah ara. Nah, coba kita teliti baik-baik. Sebenarnya kalau kita lihat siklusnya, pada waktu Yesus sedang jalan menuju ke Yerusalem, ini kurang lebih di bulan Maret. Dan pada hari-hari itu, ya, pohon ara itu seharusnya dia sudah berbunga dengan buah yang kecil, itu bisa dimakan. Tetapi yang dia dapati pada bulan Maret itu, buah kecil itu tidak ada. Bahkan bunganya pun dia mungkin tidak dapat. Karena apa? Cikal bakal bunga yang ada, kemudian jadi buah kecil itu, kemudian jadi pohon atau dia matang menjadi buah ara. Tapi saat itu dia tidak mendapat, hanya bunganya saja dia tidak dapat. Karena apa? Pohon itu berdaun lebat tetapi tidak punya bunga, bahkan buah yang kecil itu. Harusnya sudah ada pada waktu itu. Memang belum musim buah ara, karena apa? Aranya belum matang, belum dikatakan musimnya. Tetapi paling tidak sudah ada akan bunga dan buah kecilnya. Nah, bukan musimnya di sini adalah buah yang sudah matang. Karena baru awal Juni ya. Jadi ini masih Maret, April, Mei, Juni baru dia matang. Tetapi hanya sekedar bunga dengan buah kecilnya saja tidak ada. Nah, disinilah pentingnya. Jadi jelaslah bahwa pohon ara ini tidak akan pernah menghasilkan buah ara yang matang. Maka dikutuk saja. Bunganya saja tidak ada, buah kecil tidak ada, apalagi buahnya. Jadi daripada dia tidak memberikan manfaat ya dari buahnya yang Tuhan inginkan, ya dikutuk saja, ya. Sehingga hal ini dipakai Yesus juga untuk menjelaskan kondisi orang Yahudi pada saat itu. Kondisinya kacau, kondisinya tidak berpedoman pada firman. Orang Farisi, orang ahli Taurat, semua kacau dan tidak punya prinsip dasar akan Torah. Sehingga Yesus katakan ini seperti ini. Tidak punya buah, dikutuk saja. Luar biasa dahsyat akan kisah ini. Dan Tuhan mau menggambarkan sesuatu yang nanti akan jadi dahsyat karena apa? Ya, nanti kita akan melihatnya di dalam perjalanan Paskah kita. Nah, saya hanya mau ngajak kita untuk berefleksi sebentar bahwa ini saya katakan merupakan bahaya. Jangan sampai tidak ada buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Kita sudah lama dipupuk Tuhan misalnya, tetapi tidak ada buah kebenaran, berbahaya, ya. Tuhan bisa mengutuk, ya. Artinya apa? Tidak mendapatkan keselamatan. Kemudian apa? Kairos, waktu anugerah Tuhan, ya, dikatakan season itu musimnya. Itu sebenarnya dari kata Yunani kairos, dan kata kairos adalah waktu anugerah. Ya, kadang-kadang kita punya waktu anugerah yang Tuhan berikan. Ya, karena musim itu sebenarnya untuk menentukan ini anugerah Tuhan, kamu berbuah, tetapi tidak, maka kita menyia-nyiakan sesuatu yang anugerah yang luar biasa. Setiap kali waktu itu untuk berkarya memuliakan namanya, harusnya seperti itu. Biar hidup kita, buah arah yang Tuhan inginkan, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengisi perutnya, untuk menambah semangat dan sebagainya.
yang memberikan kelegaan, tetapi dia tidak mendapatkan. Mungkin waktu itu Yesus sedang perlu sekali, tapi dia menggunakan kondisi itu untuk mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak berbuah, walaupun ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya, tidak menghasilkan buah, akan dikutuk Tuhan. Saudara yang terkasih, ini memberikan kita sebuah warning bagi kita, bahwa hati-hati dengan hidup kita. Hidup kita harus berbuah. Dan saya mengajak kita untuk terus membangun diri kita dalam Tuhan, menjadi pohon arah yang berbuah, supaya kita tidak dikutuk Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita akan melanjutkan pada episode yang kedua. Tidak berbuah sama, tetapi dia tidak dikutuk, tapi dia ditebang Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.